Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Ratika Darti Anjilni, dosen program studi akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, yang akan menemani teman-teman dalam membahas dan mendalami mata kuliah Sustainability Accounting. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu Sustainable Development dan Corporate Social Responsibility. Materi ini akan disajikan selama 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Teman-teman mahasiswa dimanapun berada, pada materi di pertemuan pertama telah disampaikan bagaimana sustainability accounting ini sangat diperlukan oleh dunia industri, dan telah disampaikan juga fase-fase perkembangan sustainability accounting, yaitu dari adanya kebijakan tentang pembangunan berkelanjutan atau sustainable development dan diwajibkannya corporate social responsibility. Lalu apa itu sustainable development dan corporate social responsibility? Bagaimana implementasi dari sustainable development dan corporate social responsibility? Nah, sebelum itu kita mulai dengan materi tersebut. Mari kita mengulas sebentar terkait asal mula hadirnya sustainability accounting. Dari fase-fase perkembangan sustainability accounting, hadirnya sustainability accounting ini adalah karena adanya kebijakan sustainable development, di mana stakeholders di seluruh dunia sepakat bahwa pembangunan ekonomi bukan hanya berfokus pada profit, melainkan juga harus memikirkan people dan planet yang fokus pada keberlanjutan. Kebijakan ini bersama-sama membangun ekonomi yang berkelanjutan, perlu didukung dengan kebijakan nyata. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 merupakan bukti nyata perusahaan wajib melakukan CSR dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Setelah Sobat Ujar mengetahui pentingnya pembangunan berkelanjutan dan corporate social responsibility, maka pertemuan ini akan lebih dalam mengupas bagaimana bentuk implementasi sustainable development dan corporate social responsibility atau CSR. Pembangunan yang berkelanjutan adalah proses pembangunan yang secara optimal memanfaatkan sumber daya dan pembangunan yang terstruktur dan terencana. Pembangunan yang berkelanjutan merupakan sebuah proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan manusia dengan menyelaraskan tersebut dalam sebuah pembangunan. Indikator sustainability development yang pertama adalah unsur ekologis. Pembangunan yang berkelanjutan harus memperhatikan unsur ekologis dengan memelihara berbagai tatanan lingkungan dan keanekaragaman hayati yang ada. Contoh, PT BCA tahun 2020 melakukan kegiatan merehabilitasi orangutan di kawasan hutan lindung di Kalimantan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan unsur keanekaragaman hayati. Indikator yang kedua adalah unsur sosial budaya. Indikator ini dimaksudkan agar pembangunan bisa mendorong stabilitas penduduk dengan cara memenuhi berbagai kebutuhan dasar manusia dan menciptakan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Contoh nyata dari bentuk dukungan ini adalah banyak perusahaan di Indonesia yang ketika hari raya keagamaan seperti Idul Fitri memberikan tunjangan hari raya dan libur bersama. Kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka menghormati sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Indikator yang ketiga adalah kestabilan ekonomi. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang bisa mendorong efisiensi ekonomi dan mencapainya sumber daya alam yang dimana nilai ekonominya dapat dihitung secara kapital dalam rangka accounting ekonomi. Contoh dari unsur ini yaitu PT Mayora dengan produk Le Minerale yang berusaha menciptakan ekonomi sirkular dengan mendaur ulang galon atau sampah hingga dapat memberikan nilai ekonomi tanpa merusak sumber daya alam. Kemudian indikator yang keempat adalah pembangunan yang mementingkan unsur politik. Maksudnya,
Maksudnya adalah pembangunan berkelanjutan juga harus mempunyai rasa hormat terhadap kebebasan individu dan sosial untuk bisa ikut serta dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Contoh dari case ini adalah buruh yang bekerja pada suatu perusahaan diperbolehkan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kemudian indikator yang terakhir adalah unsur pertahanan dan keamanan. Pembangunan yang berkelanjutan juga harus memiliki indikator dalam pertahanan dan keamanan, yang berarti mampu untuk mengatasi ancaman dan tantangan dari dalam ataupun luar negeri. Selanjutnya, bagaimana penerapan Sustainable Development oleh pemerintah Indonesia? Pemerintah Indonesia turut serta mendukung program Sustainable Development. Adapun program yang dilaksanakan oleh pemerintah hingga hari ini diantaranya 1. Pengembangan sumber daya alam. Berbagai bentuk sumber daya alam yang dimiliki oleh negara terus diusahakan agar negara kita sendiri bisa mengolahnya dan menjadikannya mandiri tanpa harus membutuhkan bantuan dari negara lain. Contoh PT Freeport Indonesia. Kemudian program yang kedua adalah kemajuan desa dan daerah terpencil. Pemerintah sudah mengeluarkan anggaran mencapai 1 miliar setiap desa agar proses pembangunan bisa berlangsung dengan baik. Contoh Desa Tegalrejo, Sukoharjo, Jawa Tengah. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan yang merata. Selanjutnya, program pembangunan dalam bidang kesehatan yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah dalam bidang kesehatan. Di antaranya bermunculannya puskesmas dan sarana rumah sakit pada daerah-daerah yang sebelumnya masih belum ada fasilitas kesehatan sama sekali. Pemerintah juga menyediakan BPJS Kesehatan dalam rangka memberikan kebutuhan dasar manusia, yaitu biaya kesehatan yang terjangkau. Pembangunan yang berkelanjutan juga harus memikirkan aspek fasilitas transportasi yang memadai. Contohnya pembangunan MRT, jalan tol, Trans Papua, dan lain-lain. Oke, setelah kita memahami tentang pembangunan berkelanjutan atau sustainable development, maka kita perlu tahu bagaimana bentuk implementasi pembangunan berkelanjutan atau sustainable. Sustainable development sebagai suatu tujuan bersama harus didukung bukan hanya oleh pemerintah, namun juga seluruh stakeholder bisnis. Untuk itu, pemerintah membuat landasan hukum untuk perusahaan di Indonesia agar berkomitmen menjalankan tanggung jawab perusahaan dalam bentuk kegiatan CSR, di mana kegiatan tersebut mengacu kepada tujuan pembangunan atau Sustainable Development Goals. Landasan hukum tersebut tertuang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 3, tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan tersendiri, komunitas tempat, maupun masyarakat pada umumnya. Konsep Corporate Social Responsibility atau CSR adalah 3P, ingat saja 3P, yaitu People, Planet, dan Profit. Ketiga konsep ini saling berhubungan. Untuk meraih profit, maka kita perlu loyalitas dari people. People dalam hal ini sosial masyarakat dan atau sosial karyawan. Masyarakat merupakan stakeholder penting bagi perusahaan, karena dukungan mereka, terutama masyarakat sekitar, sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan. Begitupun dengan planet. Hubungan kita dengan lingkungan adalah hubungan sebab akibat, di mana jika kita merawat lingkungan, maka lingkungan pun akan memberikan manfaat kepada kita. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, apa sebenarnya manfaat dari Corporate Social Responsibility ini? Yang pertama, Corporate Philanthropy. Benefit yang diperoleh dari program ini adalah meningkatkan reputasi perusahaan, memperkuat masa depan perusahaan melalui penciptaan citra yang baik di mata publik dan memberikan dampak bagi penyelesaian masalah sosial dalam komunitas lokal. Contoh dari kegiatan corporate philanthropy adalah Pundi Amal SCTV misalnya. Manfaat CSR yang kedua adalah dengan melakukan kegiatan corporate volunteering. Benefit yang diperoleh dari program ini adalah membangun hubungan yang tulus antara perusahaan dengan komunitas dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan perusahaan, meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan. Manfaat yang ketiga adalah sebagai cost promotion. Benefit yang diperoleh dari program ini adalah memperkuat positioning merit perusahaan, meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan dan menciptakan kerjasama antar perusahaan.
Contoh dari kegiatan ini adalah Universitas Pamulang dengan Bank DKI atau BCA dengan 12 desa binaannya. Manfaat yang keempat adalah cost related marketing. Benefit yang diperoleh dari program ini adalah dapat menarik pelanggan baru, dapat menjangkau relung pasar atau market niche, dapat meningkatkan penjualan produk, dan dapat membangun identitas merek yang positif di mata pelanggan. Contoh kegiatan dari cost related marketing adalah perusahaan teh botol sosro yang memberikan sponsor ke sekolah SMK Negeri 1 untuk mendukung kegiatan sekolahnya. Dan terakhir adalah corporate social marketing. Benefit yang diperoleh dari program ini adalah menunjang positioning merek, menciptakan preference merek, mendorong peningkatan penjualan, menarik mitra yang dapat diandalkan, serta memiliki kepedulian sangat besar untuk mengubah perilaku masyarakat dan dapat memberikan dampak yang nyata terhadap perubahan sosial. Dalam melakukan kegiatan CSR, perusahaan dituntut untuk mengikuti panduan agar kegiatan CSR berjalan efektif dan efisien serta bermanfaat. Maka perusahaan perlu memperhatikan indikator-indikator di bawah ini. Di antaranya ada indikator lingkungan, indikator energi, indikator kesehatan dan keselamatan kerja, indikator tenaga kerja, dan indikator keterlibatan masyarakat. Untuk indikator pada lingkungan diantaranya, 1. Pengendalian polusi, kegiatan operasi, pengeluaran riset, dan pengembangan untuk mengurangi polusi. Yang kedua, operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hukum dan peraturan polusi. Yang ketiga, pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi. Yang keempat, pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengelolaan sumber alam, misalnya reklamasi daratan atau reboisasi. Yang kelima, konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air, dan kertas. Yang keenam, penggunaan material daur ulang. 7. Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang dibuat perusahaan. Kedelapan, merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan. Dan yang kesembilan, kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan. Kesepuluh, kontribusi dalam pemugaran bangunan bersejarah. Kesebelas, pemangolahan limbah. 12, mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan perusahaan. Dan yang terakhir, perlindungan lingkungan hidup. Kemudian untuk indikator energi. Indikator pada energi diantaranya menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan operasi. Kemudian memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi. Dan yang ketiga, penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang. Yang keempat, membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi. Contoh dari kegiatan ini, PT BCA pada tahun 2020 menginformasikan dalam laporan keberlanjutannya tentang upaya-upaya penghematan listrik dengan mematikan lift saat kantor tidak beroperasional. Yang kelima, peningkatan efisien energi dan produk. 6. Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk. Dan yang ketujuh, mengungkapkan kebijakan energi perusahaan. Kemudian untuk indikator kesehatan dan keselamatan kerja. Indikator pada kesehatan dan keselamatan kerja diantaranya 1. Mengurangi polusi, iritasi, atau risiko dalam lingkungan kerja. Yang kedua, mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental. Yang ketiga, mengungkapkan statistik kecelakaan kerja. Yang keempat, menaati peraturan standar kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kelima, menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja. Indikator yang keenam, menetapkan suatu komite keselamatan kerja. Kemudian indikator yang ketujuh, melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja. Lainnya, tentang tenaga kerja, indikator pada tenaga kerja diantaranya 1. Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita atau orang cacat. Indikator yang kedua, program untuk kemajuan tenaga kerja wanita atau orang cacat. Indikator yang ketiga, pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja. Indikator yang keempat, memberikan bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang pendidikan. Yang kelima, memberikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja. Indikator yang keenam, mengungkapkan perencanaan kepemilikan rumah karyawan. Kemudian indikator yang ketujuh, mengungkapkan fasilitas untuk aktivitas rekreasi. Indikator yang kedelapan, pengungkapan persentase gaji untuk pensiun. Indikator yang kesembilan, mengungkapkan statistik tenaga kerja, misalnya penjualan per tenaga kerja. Kemudian indikator yang ke-10, mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut. Indikator 11, mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja. Ke-12, mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain. Yang ke-13, melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh. Yang ke-15,
informasi reorganisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja, kemudian informasi dan statistik perputaran tenaga kerja, dan yang terakhir keterlibatan masyarakat. Indikator pada keterlibatan masyarakat diantaranya 1. Sumbangan tunai, sumbangan produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas masyarakat, pendidikan, dan seni. Indikator yang kedua, tenaga kerja paruh waktu atau part-time employment dari mahasiswa atau pelajar. Indikator yang ketiga, sebagai sponsor untuk produk atau proyek kesehatan masyarakat. Kemudian yang keempat, membantu riset media. Yang kelima, sebagai sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar atau pameran seni. Indikator yang keenam, membiayai program beasiswa. Kemudian indikator yang ketujuh, membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat. Indikator yang kedelapan, mensponsori kampanye nasional. Dan yang terakhir, mendukung pengembangan industri lokal. Baiklah Sobat Ujar, kita sudah membahas materi mengenai Sustainable Development dan Corporate Social Responsibility atau CSR. Yang perlu Anda ingat, Sustainability Accounting sebagai bentuk pelaporan dari adanya kegiatan CSR perusahaan. Perusahaan melakukan kegiatan CSR dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development yang berorientasi pada 3P, yaitu People, Planet, dan Profit. Baik Sobat Ujar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung waktu. Dari materi yang telah dibahas, Sustainable Development dan Corporate Social Responsibility, semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda di bidang akuntansi, khususnya akuntansi keberlanjutan atau Sustainability Accounting. Sekian dari saya, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pulang, Neng? Udah. Pak, tadi di sekolah Neng ada sosialisasi. Tuh, Neng dapat brosur sarjana S1 akuntansi Unpam. Terus, lihat Pak, lulusannya ada yang kerja di Antam. Antam, keren ya tamannya. Keren banget, Pak. Tapi mohon maaf, punten, Neng. Ini sekolah Neng aja 300.000 per bulan. Bapak empot-empotan. Pak, gak usah khawatir. Di Unpam bebas uang gedung. Terus bayarannya juga tuh lihat, cuma 200.000 per bulan. Hanya 200.000 bisa jadi S1. Hanya 200.000 bisa jadi S1. Buru hati Neng daftar. Bener Pak. Alhamdulillah. Yaudah tuh Pak, Neng mau daftar dulu ya. Dadah Bapak. Assalamualaikum. Saya biaya gedong? Iya. Saya biaya pendaftaran? Iya. 200.000 unggul? Iya. Ku iya, Ika tiasa kuliah. Ika tiasa ngarobi masa depan keluarga. Ika bakal jantan jalmi anu sukses. Larian jika dikejar jurik atuh. Si Mama, Ika tiasa kuliah. Kuliah, Neng. Eta deui. Capek atuh, Neng. Ngopinganana. Sok atulah, Neng. Keluarga kita teh keluarga miskin, Neng. Emak teh gaduh artos nu seueur. Keur kuliahna Neng. Sok atuh Neng dipahami kondisi keluarga ieu teh, Neng. Mak, Ika ge apal kita teh miskin. Tapi dangukeun heula. Aya kampus anu biayana mirah pisan. Lamun biaya kampusna mira, biaya gedongna teh pasti mahal atuh, Neng. Henteu, Mak, teu aya biaya gedongan, gratis. Ulah bohong atuh Ika. Ya aku Ika make bohong, Mak. Selain teu aya biaya gedong, biaya pendaftaran oge gratis. Angsuran we 200.000. Teu aya biaya pendaftaranna? Iya. Teu aya biaya gedongna? Iya. 200.000 unggul? Iya, Mak. Tiga kieu meureunnya, Neng. Lamun kuliah tidak terputus, angsuran we 200. Nuhun. Manya aya kampus tuh kieu teh, Neng. Aya, ieu Unpam, Universitas Pamulang.
Pokoknya mah marestuan we nya abdi. Abdi hoyong kuliah, jadi jalma anu sukses, sareng ngajak emak jalan-jalan ke tempat anu mah hoyong. Naik haji tiasa, Neng. Biasa atuh mak, pokoknya mah Ika kuliahnya. Tos rapi kieu, bade ka mana, Neng? Daftar atuh emak ke Universitas Pamulang. Sareng saha? Nyalira. Teu sieun, Neng. Teu atuh, sareng lerencangan naik mobilnya Kang Asep ngajual sayur ke kota. Ika, jadi daftar ke Universitas Pamulang teu. Buruan hayu. Jadi, Keur bekelnya Nengnya sekolah sing sukses, mak doakeunnya sing jadi orang sukses pokoknya nya. nuhun mak. Hati-hatinya Nengnya, hati-hatinya. Iya teh, awal mula Ika bisa ngarobi masa depan Ika jeung keluarga. Ika tiasa kuliah. Universitas Pamulang, berbagi untuk negeri.